Para pejuang Indonesia begitu perkasa dan berani mati dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal itulah yang membuat para penjajah Belanda takjub dan segan terhadap para pejuang. Mereka tidak hanya punya nyali, tetapi juga memiliki kesaktian. Kesaktian itu juga yang dimiliki salah seorang pejuang asal Indramayu yang bernama Kolonel Muhammad Asmat Sendot, pemimpin pasukan setan yang disegani lawan-lawannya karena memiliki kesaktian tidak mempan peluru. Peristiwa itu terjadi pada November 1947. Dalam buku berjudul Perjuangan Asmat Sendot dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Indramayu 1945 sampai 1949 disebutkan kala itu tentara Belanda yang sedang iring-iringan melewati jembatan Bangkir Indramayu tiba-tiba terkapar karena dihantam bom dan dihujani berondongan peluru dari arah yang tak diketahui. Sebanyak 40-an prajurit Belanda tewas dalam peristiwa tersebut. Dalang dari peristiwa itu adalah Asmat Sendot, komandan pasukan setan. Setelah terjadinya peristiwa itu, nyawa Asmat Sendot dihargai tinggi oleh Belanda. Asmat Sendot dikejar-kejar dan diburu tentara Belanda. Bahkan Belanda bersedia membayar tinggi bagi siapa saja yang menginformasikan keberadaan Asmat Sendot. Namun pasukan setan pimpinan Asmat Sendot tidak mudah ditemukan. Selain kebal peluru, dia juga dikenal pandai dalam menyamar. Serangan yang dilancarkan pun tidak pernah diduga datangnya. Sebab itulah ia menamai pasukannya dengan nama pasukan setan. Pada tahun 1948 ada perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang berada di Jawa Tengah. Begitupun dengan Asmat Sendot dari Indramayu, ia memimpin pasukannya yang bernama pasukan setan hijrah menuju ke Jawa Tengah untuk mengamankan jalannya perjanjian Renville. Setelah acara selesai, pasukan setan yang dipimpin Asmat Sendot kemudian kembali ke Jawa Barat. Pada saat berjalan dengan anak buahnya, tiba-tiba terdengar letusan senjata. Tembakan itu ditunjukkan kepada pasukan Asmat Sendot. Asmat Sendot pun memerintahkan pasukannya untuk maju. Namun karena rentetan tembakan tersebut terus-menerus ditembakkan, anak buah Asmat Sendot yang kaget hanya bisa tiarap sambil sesekali melakukan tembakan-tembakan balasan. Saat itu Asmat Sendot tetap tegak dari serangan peluru lawan. Bahkan dikisahkan peluru yang diberondong ke badannya jatuh berguguran ke tanah. Kisah mengenai kebal pelurunya Asmat Sendot tersebut dikisahkan oleh salah satu anak buahnya yang bernama Kaswinah. Bahkan katanya dia melihat dengan mata kepala sendiri peluru-peluru yang diberondong hanya berjatuhan di depannya.